Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiula Hamida, NIM 1866056 kelas B. Di sini saya akan mereview tugas manajemen proyek TI tentang penjadwalan. 1. Perkiraan yang sudah diperhitungkan di dalam bab 13 adalah banyaknya orang per hari dari usaha yang akan diperlukan untuk membuat proyek. Hal ini disebut waktu sebenarnya direct time. Bab 13 kita lihat bahwa langkah-langkah sebenarnya dalam perencanaan sebuah proyek. 1. Perencanaan. Biasanya PM dan PL dalam suatu proyek kecil dan menengah menjelaskan rincian struktur kerja. Seseorang atau kelompok diberi tanggung jawab untuk setiap kegiatan pada tingkat rendah. 2. Tanggung jawab kelompok memperkirakan kegiatan-kegiatan di tingkat rendah pada seseorang atau penggunaan hari yang berjalan. 3. Tanggung jawab kelompok juga menunjukkan kegiatan sebelumnya yang diperlukan untuk setiap tugas dan menjalankan sumber yang diperlukan untuk tugas tersebut. 4. Perencanaan menggambarkan aktivitas jaringan kerja biasanya dalam bentuk diagram PERT. 5. PM mengoptimalkan jaringan kerja dengan menyediakan sumber untuk setiap kegiatan. 6. PM menghasilkan jadwal kegiatan-kegiatan. 2. Diagram PERT. Pada awalnya PERT yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah. Masing-masing anak panah mewakili satu kegiatan dan diberi label dengan nama kegiatan tersebut, contoh A, B, dan seterusnya. Jika suatu kegiatan tidak dapat dimulai sebelum aktivitas sebelumnya selesai, buntut dari anak panah kegiatan kedua pengganti diletakkan pada kepala dari yang sebelumnya. Sebagai contoh, E tidak dapat dimulai sebelum D selesai. G tidak dapat dimulai sebelum C dan F keduanya selesai. Titik awal dan akhir disebut node dan diberi angka. Diagram kelihatan tidak punya arti, tetapi berguna untuk menggambarkan suatu PERT untuk ukuran proyek apapun, karena hal itu memaksa Anda untuk menganalisis sederetan kegiatan. PERT juga menunjukkan kegiatan yang berjalan secara serentak, sederetan kegiatan seperti A, B, C, G disebut satu jalur PET. Jika ada jalur atau bagian jalur yang berjalan secara paralel seperti jalur B, C, dan jalur D, E, F, maka kegiatan B dan C dapat dikerjakan secara serentak dengan kegiatan D, F, E, dan F. Tiga. Penempatan sumber resource allocation. Jika Anda mengerjakan rencana secara manual, diagram PERT merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Langkah selanjutnya adalah menggambar ulang diagram PERT dengan mengambil sumber dan memasukkan ke dalam perhitungan. Penempatan sumber daya manusia. Jaringan pada gambar mempunyai 10 kegiatan yang dikerjakan serentak pada satu waktu, yang mungkin menjadi pilihan jika Anda mempunyai 10 programmer yang handal atau satu programmer yang dapat menyelesaikan satu atau dari 10 waktunya untuk setiap orang. Penempatan sumber daya manusia sangat subjektif dan tergantung pada kemampuan mereka. Tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. 1. Penentuan tugas kepada seseorang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individualnya. Berikan tugas yang hampir sama pada orang yang sama. 3. Berikan tugas penting pada orang yang Anda percaya. 4. Berikan tugas yang memerlukan komunikasi pada satu orang yang sama untuk menekan interaksi antar manusia. 5. Jangan lupa bahwa pemimpin proyek membutuhkan waktu untuk mengawasi khususnya pada saat awal proyek. 3. Batasan. Seperti yang kita lihat yang lalu, Anda bisa mendapatkan yang baik, murah, atau cepat. Pilih 2. Menambah beberapa sumber daya akan mengurangi lamanya tugas, tetapi biaya meningkat. Memindahkan orang yang dipercaya dari kegiatan yang rumit tetapi kegiatannya pendek ke dalam kegiatan yang lama mungkin mengurangi waktu secara keseluruhan, tetapi ini akan membahayakan seluruh proyek jika kualitas pada tugas yang pendek dikurangi. 5. Jadwal atau diagram Gantt. Diagram Gantt adalah diagram bata yang menunjukkan waktu. Disebut Gantt karena ditemukan oleh Henry Gantt. Langkah-langkah untuk menggambar Gantt adalah 1. Gambarlah satuan waktu di posisi atas. Pilihlah
Pilih satuan waktu sehingga Anda memerlukan tidak lebih dari 2 diagram. Anda akan melihat bahwa Gantt adalah buku penuntun bagi manajer proyek. Semua kalender bergantung pada informasi yang dapat dimasukkan ke dalam Gantt, dan 99% kehidupan PM bergantung pada kalender ini. Tanggal mulai pada setiap minggunya harus diberi tanda jika tersedia ruangan. 2. Beri tanda pada kalender semua kejadian di posisi bawah. Kegiatan hari libur seperti liburan, hari raya, rapat, pelatihan, janji penting, dan lain semua kejadian harus dijadwalkan di sekitarnya. 3. Dari PERT pada gambar 14.7 jadwalkan setiap kegiatan. Mulailah dengan kegiatan pertama. Fase definisi. Gambarkan dalam bentuk batang sama panjangnya dengan 1 hari pada PERT. Beri tanda orang yang bertanggung jawab di dalamnya dan presentasikan waktu yang Anda harapkan untuk setiap orang yang bekerja pada proyek tersebut jika ini tidak 100%. Jadwalkan kemungkinan tugas untuk setiap kegiatan. Tanya pada diri Anda sendiri, apakah ada pekerjaan yang akan diperpanjang waktunya untuk tugas khusus ini. 5. Ulangi kembali langkah 3 dan 4. Jadwalkan semua tugas-tugas dalam PERT dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk tugas-tugas yang paralel. Sebuah tugas dimulai bila kemungkinan tugas yang sebelumnya telah diselesaikan. Tambahkan kemungkinan yang banyak pada tugas khusus terakhir. Sistem tes sebagai ukuran keamanan. Langkah 6. Beri tanda semua kejadian-kejadian penting. Beri tanda kejadian penting utama yang menunjukkan penyelesaian dari kejadian penting dan produk-produk. Yakinkan bahwa kejadian penting tersebut cukup sering jadi waktu di antara satu kejadian cukup pendek sehingga tidak akan lepas kontrol. Lakukan setiap 2 atau 3 bulan selama 12 bulan proyek itu berjalan. Ini menunjukkan bahwa kejadian penting fake dapat ditemukan seperti milestone. 3. Meet Programming Review pada gambar 14. 6. Kesimpulan untuk penjadwalan. Sampai pengarang penulis buku ini, biaya persoalan komputer dengan software manajemen proyek yang sangat sempurna sama dengan gaji seseorang manajer proyek selama 1 minggu. Biaya ini tidak dapat dihindari dalam pemakaian sebuah produk komputer untuk menggambarkan PERT dan Gantt untuk menghitung CP dan sebagainya. Persoalan komputer juga berguna untuk menggambarkan kembali proyek Gantt ke dalam sumber daya Gantt tersendiri untuk setiap orang, meliputi jadwal kegiatan orangnya. Jika Anda tidak pernah menggambar PERT atau Gantt secara manual, pertama-tama kerjakan ini pada kertas untuk mempelajari konsepnya, kemudian gunakan personil komputer. Tetaplah mempertimbangkan 3 bagian dari Gantt. Bagian pertama adalah untuk diri Anda sendiri dengan semua float dan kemungkinan yang terlihat. Bagian kedua adalah untuk individu yang terlibat. Ini merupakan sumber daya Gantt bagi mereka. Bagian ketiga adalah untuk distribusi bagi manajemen tingkat atas. Arti penting total float adalah menunjukkan jumlah waktu yang diperkenankan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jumlah waktu tersebut sama dengan waktu yang didapat bila semua kegiatan terdahulu dimulai seawal mungkin, sedangkan semua kegiatan berikutnya dimulai selambat mungkin. Free float adalah bila mana semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan mulai seawal mungkin. Besarnya free float suatu kegiatan adalah sama dengan sejumlah waktu di mana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu mulai paling awal dari kegiatan berikutnya, atau semua peristiwa yang lain pada jaringan kerja. Dengan kata lain, free float dimiliki oleh suatu kegiatan tertentu, sedangkan total float dimiliki kegiatan-kegiatan yang berada di jalur yang bersangkutan. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.